Ya, Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah malam kita dapat lalui dengan baik ya, kita beristirahat dan pagi ini kita bangun dari tidur kita. Ya, kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 21. Bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada umat Yehuda bahwa mereka akan mengalami pembuangan ke Babel ya, mengalami malapetaka. Ada yang nanti binasa atau mati di Yerusalem ya, di Yehuda, tetapi ada juga yang ditawan ya. Kita melihat dan ketika ya Raja Babel datang hendak menyerang mereka, Raja Zedekia mencoba mendapatkan informasi daripada Nabi Yeremia dengan harapan adalah mendapatkan atau mendengar informasi bahwa mereka akan aman-aman saja ya, tetapi faktanya tidak. Nah, di ayat pertama berbunyi demikian, Yeremia pasal 21. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Zefanya bin Maseah kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali, ya perhatikan, barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Jadi diutus dengan harapan supaya yang mau mereka dengar adalah berita yang menggembirakan bahwa Nebukadnezar tidak akan mampu mengalahkan mereka. Itu yang mereka harapkan. Semoga itu yang terjadi, kira-kira begitu. Jadi diutuslah Pasyur dan imam di kesana tadi, imam tadi siapa namanya, Zefanya bin Maseah itu, imam itu. Nah, dengan harapan ya dapat berita yang menggembirakan, kira-kira begitu. Tetapi apa kata Yeremia di ayat 3? Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, itu Raja Yehuda ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Jadi Tuhan bilang justru nanti Tuhan yang akan membelokkan. Jadi mereka bawa senjata untuk melawan Babel, Raja Babel, tetapi Tuhan yang bertindak bahwa senjata mereka kembali menyerang mereka. Artinya mereka tidak akan sanggup melawan Babel ya. Di ayat 5, aku sendiri, dikatakan Tuhan, aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Ini pertama, ada penyakit sampar. Sesudah itu, demikianlah firman Tuhan, maka Zedekia, Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup, ya sisa dari yang kena penyakit sampar, yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedagang dan dari pedang, ya dari pedang, ya tuh ada peperangan, dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan dan tanpa ampun. Jadi betapa mengerikan peristiwa itu nanti akan terjadi. Jadi waktu teks firman Tuhan ya, pembacaan kita ya, Yeremia berbicara ini belum terjadi, tetapi akan segera terjadi ya. Jadi ini berupa pemberitahuan kepada umat itu bahwa akan terjadi kengerian ini ya. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan beginilah firman Tuhan,
Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Nah, ada dua pilihan bagi umat waktu itu, apakah mereka merasa diri kuat, hebat, kemudian melawan Babel, atau mereka menyerah. Ya, jadi kalau mereka melawan, maka itu jalan kematian. Tapi kalau mereka menyerah, itu jalan kehidupan. Nah, ini dari Tuhan. Nah, faktanya kalau kita nanti belajar bahwa ada di antara umat itu yang begitu kokoh, ya begitu merasa diri mereka hebat sehingga mereka harus melawan bangsa Babel, mengatakan kita bisa menang, kita bisa hadapi, dan akhirnya mereka mengandalkan fisik, ya, mengandalkan peperangan. Jadi mereka berperang dan akhirnya kalah, banyak yang mati, ya sesuai dengan nubuatan tadi, ya. Jadi yang berperang, yang tinggal di kota berperang, berjuang melawan akan mati. Tetapi yang menyerahkan diri, yang mau ditawan, ini akan selamat. Dan faktanya memang umat yang menyerah itu dibawa ke Babel selama 70 tahun nanti berada di Babel. Kemudian mereka di sana dipelihara Tuhan juga, ya. Ada anak cucu juga di sana dari mereka yang terbuang itu, dan akhirnya ada yang kembali juga nanti ke Yerusalem. Jadi di mana jalan kehidupan atau jalan kematian? Nah, jalan kematian adalah ketika mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Ya, mereka mau menghadapi musuh dengan kekuatan mereka, dengan alat-alat perang mereka, dengan persenjataan mereka. Jadi tidak mau mendengar suara Tuhan. Nah, bagian ini juga nanti kita melihat bahwa umat itu menuduh Yeremia bersekongkol dengan Raja Babel. Kenapa Yeremia menyuruh kita, ya ikut saja, ya kok nggak diberi kekuatan kepada kita, semangat kepada kita untuk melawan bangsa Babel. Nah, karena ketika mereka melawan bangsa Babel, mereka sebenarnya melawan Tuhan. Karena yang berperang untuk mereka itu, atau memerangi mereka, memerangi umat itu adalah Tuhan sendiri, ya, karena Tuhan menghukum mereka. Mengapa? Kita tahu alasannya, beberapa hari kita sudah belajar, karena kedegilan hati mereka, ya, ketidakmauan mereka untuk bertobat, dan puncaknya adalah Tuhan harus hukum mereka, ya. Tetapi mereka merasa sebagai pengikut Tuhan, ya, merasa sebagai bangsa yang istimewa. Jadi mereka berpikir bahwa tidak akan mungkin Raja Babel mengalahkan mereka. Ya, itu sebabnya firman Tuhan dengan tegas berkata kepada mereka bahwa Tuhan sendiri yang memerangi mereka. Jadi kalau Tuhan sendiri yang memerangi mereka, bagaimana bisa mereka menang? Ya, tidak akan mungkin. Jadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya pilihan kepada kita. Jika kita ya ingin hidup atau memiliki hidup, ikutilah firman Tuhan walaupun sepertinya kekalahan. Jadi firman Tuhan berkata di sini bahwa jalan kehidupan itu adalah menyerah, ya, menyerah kepada Babel, jangan melawan. Nah, mungkin kita berpikir, loh, bagaimana kok menyerah bisa menjadi jalan kehidupan? Iya, karena memang cara Tuhan seperti itu, bahwa umat ini harus didisiplin dulu, dibuang dulu ke Babel. Ya, jadi kalau ada masa sukar, masa sulit yang harus kita hadapi, ya sebagai proses untuk kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan, kita harus siap, ya. Kita harus siap dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan melawan Tuhan, jangan melawan firman. Nah, tetapi mereka yang tinggal di kota, dikatakan yang mengandalkan pedang mereka, senjata mereka, akhirnya mereka pun mati, dan sangat mengerikan sekali, ya. Dikatakan musuh-musuh akan menghantam mereka, memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Jadi tindakan daripada pasukan Babel itu sangat mengerikan kepada orang-orang Yehuda, ya. Nah, kesalahannya siapa? Kesalahan bangsa Yehuda. Kenapa tidak mau mengikuti firman? Jadi orang yang tidak mau mengikuti firman, ya hidupnya akan menderita, ya.
Orang yang tidak mau mengikuti firman, dia akan mengalami kesusahan ya, bahkan kematian yang mengerikan. Tetapi orang-orang yang mau mengikuti firman, walaupun ya menghadapi atau mengikuti firman itu ada kesulitan atau ada kesukaran yang harus kita alami, ya, tetapi garis akhirnya adalah mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kehidupan. Ya, jadi untuk itu mari lakukan firman Tuhan. Ya, setialah berjuang mengikuti firman. Walaupun ini misalnya satu contoh ya, orang lain yang menyakiti hati kita, orang lain yang membenci kita. Nah, tetapi kenapa kita yang akan mendoakannya? Kenapa kita yang harus mengampuni? Dia sendiri tidak datang minta maaf, tapi kok kita yang harus mengampuni? Ya, firman Tuhan katakan ampuni. Tapi secara manusia kita berkata, gimana ini bisa mengampuni? Dia yang salah. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita yang sakit, kita yang akan susah, ya, pikiran kita yang akan kacau. Tetapi kalau kita mengampuni, ya, kita akan mengalami kelegaan. Nah, itu contohnya. Jadi sebenarnya secara manusia, wah, jangan saya dong, dia dulu dong yang harus datang, kan begitu. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun memang berat, kita harus lakukan. Nah, yang taat firman akan diberkati Tuhan. Umat Yehuda, ya, sebagian mereka taat, itu sebabnya mereka dibuang, tetapi ya di pembuangan mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kemudian tiba waktunya nanti mereka akan kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berjuang mengikuti firman Tuhan ya, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, firman Tuhan itu baik untuk kita ya. Firman Tuhan itu kan pelita bagi kaki kita sehingga teranglah jalan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.